Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi orang-orang yang menuntut ilmu. Terlebih khusus kita disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam mempelajari ilmu yang teragung, yaitu ilmu Al-Quran, khususnya dalam bidang tafsirul Quran, yang alhamdulillah kita sudah masuk di tafsir surah Al-Balad. Pelajaran yang pertama, surah Al-Balad ini dia termasuk dari surah Makkiyah, surat Makkiyah, yang dimana kita sama ketahui bahwa di antara karakteristik surah Makkiyah adalah yang pertama, ya, ayatnya pendek-pendek, kemudian bahasanya yang dalam lagi kuat, kemudian menjelaskan tentang hari akhirat. Ya, kemudian di pertemuan kali ini yang pertama, ya, itu faedahnya bahwa surah Al-Balad adalah surah Makkiyah. Yang kedua, maksud surat. Yang pertama, menjelaskan tentang kerendahan manusia, kerendahan, miskinnya, butuhnya dia kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, ya, bahwasanya segala lika-liku kehidupannya, kesuksesannya, ya, di atas kuasa Allah Azza wa Jalla. Di sini nanti akan dijelaskan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Artinya segala lika-liku kehidupan kita itu, ya, di atas kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita baca cepat, baru kalian istirahat. Qala ta'ala la uqsimu bihadzal balad. Ya. Kata Allah, aku bersumpah. Jadi uqsimu, aku bersumpah. Kenapa itu la? La di sini kalau kita lihat i'rab dari la seperti yang diirobkan oleh para ulama, la di sini namanya lam zaidah, yaitu lam tambahan. Jadi di sini tentunya ada maknanya, karena Allah tidak menambah sesuatu, tidak menyebutkan sesuatu itu kecuali ada maknanya, ada tujuan dan maksudnya, ya, ada artinya. Karena tidak ada ucapan dari ucapan Allah sesuatu yang sia-sia, tidak ada. Namun karena kurangnya ilmu kita dalam menggali hal tersebut, maka para ulama cukup mengatakan lam zaidah. Dia hanya lam tambahan. Tetap ada tambahan makna, tapi para ulama rahimallahu taala mereka tidak berucap adanya makna-makna tertentu kecuali adanya dalil, sehingga mereka cukup mengatakan hal tersebut lam zaidah, ada lam tambahan, ada tambahan makna. Namun mereka tidak menjelaskan secara dalil apa tambahan makna tersebut. Apa kata Allah? Uqsimu bihadzal balad. Saya bersumpah, yuk fokus Gorontalo. Ditulis. Siapa lagi nih? Ini nih. Ayo Abbas, fokus. Jadi lam makna pertama, tafsir pertama.
Nanti ditanyakan apa makna lam di dalam surah Al-Balad. Dan sampai itu muncul, dijelaskan nih bahwasanya lam di situ hanya sebagai lam zaidah, lam tambahan. Kemudian qala ta'ala uqsimu bihadzal balad. Saya bersumpah dengan negeri ini, negeri ini. Negeri ini yang dimaksudkan adalah Mekah. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas rahimallahu taala. Yakni Makkah. Ada yang mengatakan Al-Haram. Jadi Al-Balad ada dua makna. Satu, Makkah. Yang kedua, Al-Haram. Apa perbedaan Makkah dan Al-Haram? Kalau Makkah itu yang kita kenal, yang ada Ka'bahnya. Kalau Al-Haram lebih luas, ada batasannya. Ya, di ujung-ujung pesisir batasan itu masuk dalam Al-Haram. Makanya orang sholat di Al-Haram yang dapatkan menilai keutamaan yang lebih 100.000 kali dari sholat dibanding di masjid yang lain. Biar di hotel itu termasuk, ya, di pinggir-pinggir hotel, tidak mesti dalam masjid. Kenapa? Karena Al-Haram itu sampai keluar ke sana, agak jauh. Ya, dan itu diantara rahmat Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena Allah tahu kalau misalnya seperti terjadi musim haji, tidak cukup masjid itu kalau di bagian dalamnya saja, harus sampai di luar. Makanya kalau kita lihat, kalau kita umroh hari biasa saja sampai di jalan-jalan orang sholat, jalan raya ini, saking banyaknya manusia. Bayangkan kalau seluruh penjuru dunia cuma satu tempat tawafnya, itu di Mekah, datang seluruhnya, jutaan manusia di situ. Ya, itu jadi bedanya Makkah dengan Al-Haram. Kalau Makkah apa tadi? Di Ka'bahnya. Kalau Al-Haram lebih luas. Ada yang menganggap tidak, Makkah itulah Al-Haram, Al-Haram itulah Makkah. Ya, dan itu pendapat yang lebih kuatnya. Kemudian apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa anta illum bihadzal balad. Dan engkau Muhammad bertempat di negeri balad itu, Mekah. Ini menjadi bantahan yang membedakan. Dan ini juga menjadi kekuatan bahwa Al-Balad itu adalah negeri Mekah. Karena Nabi rumahnya, alhamdulillah, yang saya bahkan pernah ke pintunya Nabi masuk dan rumahnya Nabi bersama Khadijah. Itu di dekat. Kalau kita dari Sa'i, misalnya dari masuk di pintu yang ada jam, hotel jam, itu pintu masuk. Ya, Malikul Fat namanya, Babul Fat. Ya, kita masuk di situ langsung tempat tawaf. Karena tawaf itu dihitung dari Hajar Aswad. Nanti setelah 7 tawaf, kita sholat di belakang makam Ibrahim, baru kita belok kanan pergi ke Sa'i, Safa Marwah. Nanti kita keluar. Ketika keluar dari pintu tersebut, ketika keluar, pas keluarnya pintu, itulah rumahnya Nabi. Ketika kita keluar dari Marwah, ya, itulah pintunya Nabi. Ketika di pintunya Nabi, cuma sekarang, ya, karena pelebaran Masjidil Haram, maka rumahnya Nabi dibongkar, dipindahkan ke sana sedikit, kayak dari sini jaraknya ya ke Misi, ke pasar Misi depan, dipindahkan ke sana. Kenapa? Karena kalau tidak dipindahkan menghalangi pintu jalanan yang biasanya lewat di situ pintu jenazah masuk. Kalau mobil-mobil jenazah lewat situ masuk, kemudian di pintu sebelahnya. Kalau pintunya Nabi itu ditutup, tidak ada yang boleh masuk kecuali tamu-tamu raja. Karena di depannya pas hotel para raja. Hotelnya, ya, kalau datangnya di situ berumur Raja Salman, ya, raja-raja lain, atau kalau datang presiden-presiden seperti Presiden Jokowi, kalau datang di situ hotelnya. Ya, jadi dia memang khusus jalurnya. Saya pada saat itu karena mau ikut sunnah Nabi, mau masuk di pintu itu sampai bermohon, "Afwan, uridu an attabis sunnatan." Saya mau ikuti sunnah.
Ya, mau masuk di pintu ini, kan pada saat itu dibuka. Ada yang menjaga. Saya baca bau Nabi, pintu Nabi. Di sini Nabi waktunya pertama masuk Fathul Makkah. Ya, menaklukkan kota Makkah. Saya mau masuk di situ. Ya, saya bilang, astagfirullahaladzim. Saya minta izin masuk satu kali saja, lewat masuk saja, minimal ke jalan sunnah. Tapi tetap, ya namanya penjaga di sana amanah. Nah bilang itu sunnah, tapi saya menjalankan amanah hukumnya wajib. Tidak boleh ada yang lewat sini kecuali kalau ada izin. Hanya dia tidak kasih izin kan untuk masuk. Tapi saya kan sudah dapat sunnahnya, sudah mau amalkan, tapi terhalang. Nah ini. Kemudian ya, dan kamu Muhammad bertempat tinggal di sana, Al-Balad. Jadi Al-Balad ini yang benarnya adalah apa? Mekah. Karena Nabi dikatakan di sini, dan kamu Muhammad tinggal di negeri tersebut, yaitu negeri Mekah. Wa walidi wa ma walad. Ya. Dan demi pertalian bapa dan anak, Allah bersumpah. Saking antara bapa dan anak, Allah juga sumpahkan. Berarti persaudaraan anak dan bapa ada keagungan tidak? Ada sesuatu yang banyak manfaatnya tidak? Banyak. Pertalian antara bapa dan anak tidak ada lagi diperhitungkan. Coba lihat bagaimana bapak kita. Dia banting tulang cari harta, panas kepanasan, hujan kehujanan, percuma-cuma dia berikan kepada kita. Itu karena cinta dan rahmat. Ya, coba lihat. Sehingga Allah bersumpah demi kota Mekah yang Nabi Muhammad tinggal di dalamnya, dan Allah bersumpah atas nama ayah dan atas persaudaraan, ketalian, keikatan, kekeluargaan antara ayah dan anak. Apa kata Allah? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Jadi Allah menciptakan manusia bagaimana? Bagaimana susah payahnya Ummita waktu tak mau diciptakan. Coba bayangkan. Baru masuk spermanya bapak ke dalam perutnya Ummita, muntah-muntah nih. Tahu siksanya? Ya, kalian pernah lihat umi kalian waktu ngidamkan adik kalian? Semua makanan tidak enak. Apa yang masuk, Allah bersulit sekali. Wallahi berat. Ya, saya mengalami 2 kali. 2 kali pernah dahulu istri saya ngidam. Allah, semua makanan tidak enak. Semua makanan yang aneh-aneh dimau. Ternyata kalau ada mie, kata Allah, kami ciptakan kalian itu dengan susah payah. Susah payah itu Ummita. Jadi jangki durhaka, jangki pawali-wali. Ya, Ummita baru di dalam perut, baru umur 1 bulan. Semua makanan yang dulu nasuka makan dengan lahapnya, sekarang tidak ada moodnya. Yang mengakibatkan dia kurus, yang mengakibatkan dia sakit. Baru kita ketika sudah besar apa tahu aja dia. Padahal dahulu mamatta apa? Mempertaruhkan nyawanya untuk kita. Ya, dia kodon dah enak semua makanan. Apa yang namakan muntah. Ditambah lagi bapak terkadang berantem sama mamatta. Kenapa? Karena mamatta nabi ayah mau makan ikan bakar yang di warung, mau makan jagung yang ada di baru. Akhirnya bapak pergi dulu baru. Bayangkan itu perjuangannya. Saya juga pernah begitu ya waktu di Medan. Itu istri saya mau makan ikan. Ada ikan bakar di dekat nyatol sana. Jauh itu pergi beli. Pergi beli. Tunggu lagi di situ 1 jam. Tunggu masak dulu, baru dibakar arangnya apanya. Tunggu sampai di rumah. Ya cuma pipi je, enggak mau mak. Sudah. Begitu memang orang ngidam. Ya, susah payah. Ya, terkadang ada saya punya teman
pernah bercerita istrinya ngidam, apa itu ngidamkan? Sampai dia keliling satu kota Makassar tidak dapat. Di mana dapat? Nanti di Goa. Bayangkan, ada orang begitu. Nah baru kini apa kata Allah? Kami menciptakan kalian itu dengan susah payah. Baru 1 bulan, belum 3 bulan, belum 6 bulan. Bagaimana susah payah kita saja sini. Siapa yang mau di sini, saya kasih uang 100.000 dengan syarat jam lagi 9 bulan, 1 bulan simpan kelapa di perut tak. Bahkan saya kasih uang 500.000. Simpan kelapa di perut tak, ikat terus selama 3 bulan. Siapa yang siap? Ikat terus jangan kau lepas mau kau berak, mau kau kencing, mau kau belajar, mau kau tidur, ada terus kelapa terikat. Besok ikut berjanji kelapa muda baru ikat jadi perut tak terus. Kira-kira sisa atau tidak sebenarnya? Nah, orang tua tak itu begitu. Ya, waktu siapa di dalam? Kau ngasih pinjol alang. Ya, nah itu pada saat sudah membesar sampai orang tua kita itu terkadang jalan membungkuk korong. Mau dulu susah, mau baring kanan sakit, baring kiri sakit tohi, akhirnya terlentang. Ternyata terlentang, kasihan anaknya nanti tidak bagus tidurnya, akhirnya harus menyamping sih. Ya, itu susah payahnya orang tua tak. Lebih parahnya lagi ketika kita dilahirkan. Ya, ketika dilahirkan bagaimana susah payahnya orang tua tak. Allahu Akbar. Itu tahu berapa kali pembukaan itu ketika orang dilahirkan harus 13 level. Jadi itu sampai puluhan jahitan dijahit kasih. Kita tanya kalau keras kita itu bagaimana sakitnya itu. Saya tanya, kalau tahu orang melahirkan mulai jam berapa? Saya punya keluarga, ada yang melahirkan, bayangkan, masuk jam 9 pagi, melahirkan jam 10 malam. Berapa jam gitu? 11 jam. Saya tanya Ki, pernah dirasakan kerasnya taita keluar 1 jam lagi saja di WC? Bagaimana itu kerang-kerangnya kaki kita? Bagaimana itu lelenya perut tak? Bagaimana itu jiwa tak? Bagaimana itu kira-kira? Setengah mati Ki. Bagaimana ini orang tua tak 10 jam? Bahkan ada sampai talat cigi napas tak, akhirnya meninggal. Dan bahkan ada orang tidak bisa begitu. Caranya apa? Dibelah perutnya, disesat. Dan itu kebanyakan sekarang. Orang tua kita itu akhirnya disesat, dibelah perutnya. Ya, jadi dia itu dibelah di bagian di atas kemaluannya di sini. Dibelah. Tahu dibelahnya bukan cuma kulit, tapi di dalamnya kulit ada daging. Di dalam daging ada sumsum. Itu semuanya dibelah sampai ke perut. Sampainya dibelah, diiris. Kita saja kalau kambing dilihat, diiris di kulitnya, diiris di dagingnya, diiris di sampainya kelihatan perutnya bagaimana. Itu kambing mati kita, Allah Akbar. Apalagi mata ini masih hidup gitu. Baru diiris. Untuk apa? Untuk selamatkan kita dalam. Untuk apa? Supaya terlindungi mata. Allah Akbar. Baru lahir kita patut aja gitu. Ya, akhirnya dikeluarkan. Ya, dan tidak sedikit ya yang meninggal karena itu. Dan lebih parahnya lagi, ya sebagaimana ada pernah berita, ada orang tua kasihan sampai karena ini dokter praktek
Itu sampai viral di media sosial. Dioperasi di sesar, ternyata nggak tahu apanya itu yang apa. Suntiknya kayak sudah berkarat atau apakah. Akhirnya kalian tahu yang keluar dari perutnya ibu nanah. Nanah banyak kan. Meninggal ini orang. Yang dituntut pada saat itu dokternya. Nah, karena mungkin jarumnya berkarat, akhirnya kena kita tahu apa nak kena salah gunting ke apakah. Akhirnya ya besar perutnya tapi sendana banyak nananya. Ya akhirnya meninggal. Kalau terjadi begitu, ibu kita itu membutuhkan banyak darah. Iya, kalau banyak di darah. Tapi kalau ibu kita darahnya aneh-aneh, ya, misalnya darah O, sulit dicari darah O. Tidak ada. Dan harus ada itu. Kalau tidak dapat, akhirnya pendarahan. Kehabisan darah, akhirnya meninggal. Ya, banyak terjadi seperti itu. Ya, banyak terjadi seperti itu. Dan ada juga bahkan kasihan, ya, yang melahirkan belum bisa sampai di tempat melahirkan meninggal. Ya, nah ini. Jadi maka dari itu kenapa Allah tegaskan di sini pakai lam, laqad. Kemudian pakai kode. Kode itu sudah harfu taukid, menegaskan. Ditambah lagi lam penekanan. Sungguh kami telah menciptakan kalian ya manusia. Wahai insan fi kabad, dalam kepayahan. Ya, payahnya ketika dalam ini sudah mengalami apa? Ketika ini. Yang kita sudah jelaskan. Ya, apa kata Allah? Ayahsabul allai yaqdiru alaihi ahad. Apakah mereka mengira kami tidak mampu menjadikan mereka, ya, alaihi ahad. Ya, kata Allah Azza wa Jalla, apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Yaqulu ahlaktu malan lubada. Dia mengatakan aku telah menghabiskan hartaku yang banyak. Ayahsabu allam yarahu ahad. Dan kata Allah Azza wa Jalla, apakah dia mengira manusia itu bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Alam naj'al lahu 'ainain. Kata Allah, bukankah kami memberikan kepada mereka dua mata? Wa lisanan wa syafatain. Dan bukankah kami memberikan lisan kepada mereka? Bukankah kami memberikan syafatain, dua bibir atas mereka? Wa hadainahum najdain. Dan bukankah kami, kata Allah, memberikan kepada mereka dua jalan? Manusia ini jalan-jalan yang menuju surga, jalan-jalan menuju kebahagiaan, tempuh ini. Wahai manusia, ini jalan-jalan menuju neraka, jalan-jalan yang mengantarkan kalian kepada kesengsaraan. Hindari ini. Jadi perintah itu dua, perintah melakukan dan perintah meninggalkan. Allah sudah terangkan dalam Al-Quran. Allah terangkan melalui jenis kita sendiri manusia dengan diutusnya Rasul. Allah sudah kirimkan para ulama sebagai pewaris para nabi. Ini falaqatahamal aqabah. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Ini pelajaran penting. Pelajaran penting yang manusia itu tidak mau jalan mendaki dan sukar. Ya, ini pelajaran penting, dikasih tanda bintang atau tanda penting, terserah kita bagaimana tandanya. Bahwasanya asal manusia, ya, asal manusia tidak senang menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Itu asalnya. Asal manusia tidak senang mendaki jalan yang
jalan yang mendaki dan sukar. Jadi asal manusia tidak senang menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Maunya santai-santai. Sama dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu sulit. Menuntut ilmu itu butuh tenaga ekstra. Menuntut ilmu itu butuh pengorbanan. Pengorbanan kayak mengapa magisnya? Dia belajar magisnya. Dia masih mau tidur dibangunkan lagi. La parta mau masih belajar sebentar lalu itu pelajaran tafsir kamu tidur. Mau lagi tidur mau istirahat. Capek no barang-barang ini stas. Tapi kita tidak mau begitu. Ya, kita ini cuma berapa jam? Coba lihat itu stasiun. Ya, sampai mulai dari pagi sampai sore. Ya, dan itulah keberkahan kalau Allah sudah berikan kelezatan terhadap ilmu. Ya, saya dari pada subuh. Sebelum subuh belajar di rumah, pada subuh ceramah di masjid, tanya jawab, baru pindah ke sekolah sampai jam 4. Jam 4 pulang belajar sedikit, tiba di rumah hampir jam 5 mandi, makan, belajar sedikit, lanjut di sini sampai setengah 10. Setengah 10 sampai di rumah, terkadang makan sama istri, tidur, bangun lagi jam 4. Begitu kita terus. Belajar sampai tidur karena saya ada program S2 juga. Ya. Nah, itu terus. Nah, tapi manusia tidak suka begitu. Ya, kata Allah Azza wa Jalla, akan tetapi kebanyakan manusia tidak ingin menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Wa ma adraka mal aqabah. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Nah, ini Allah kabarkan. Ya, fakku raqabah, yaitu melepaskan perbudakan hamba sahaya. Membelanjakan harta di jalan Allah itu sukar. Itu sulit. Itu menghempitkan hati. Tapi kita memerdekakan hamba sahaya, ya, sehingga dia tidak diperbudak lagi, sehingga dia menjadi merdeka, itu kebaikan yang banyak. Aw it'amun fi yaumin dzi masghaba, atau seseorang memberikan makanan di hari yang sulit. Ya, memberikan makanan pada saat terjadi kelaparan seperti sekarang ini. Maka dari itu kita bersyukur. Kita coba lihat betapa besarnya manfaat bantuan makanan itu kepada kita. Sekarang kalau tidak ada donatur yang memberikan makanan di sini bisa gratis? Tidak. Ya, orang tua kita coba betapa terbantunya orang tua kita pada saat gratis. Ya, itu. Maka dari itu kata Allah Azza wa Jalla, ya yatiman dzana qaraba. Baik juga pemberian makan kepada orang-orang yatim dan kaum kerabat. Ini berat dan sukar. Ya, intinya harta asalnya dicintai. Hubban jamma, sangat dalam cinta kita. Sangat tidak mau lepaskan. Tapi bersamaan dengan itu, ketahuilah bahwa itulah jalan yang sukar lagi mendaki. Au miskinan zamat roba, ataukah kepada orang-orang yang miskin, yang sangat fakir. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk sabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Jadi ini jalan yang sukar, ya. Diperhatikan, ya. Jalan-jalan yang sukar apa tadi? Yang pertama, memerdekakan hamba sahaya, memberikan makan ketika lapar, memberikan, ya, bantuan kepada anak yatim, kaum kerabat, orang miskin dan orang fakir. Ya, jalan yang sukar yang pertama. Ya, ini juga bisa jadi pertanyaan nanti. Ya, dituliskan beberapa karakter jalan yang mendaki lagi sukar. 1, ya, memerdekakan hamba sahaya. Memerdekakan hamba sahaya.
Dua, memberi makan saat terjadi kelaparan. Nah, kalau ada orang-orang dikenal di sekeliling kita, memang kita butuh juga jadi uang yang banyak untuk beli mobil, beli apa. Tapi orang bukan cuma mau beli mobil, mau untuk makan. Makan saja tidak ada, tapi kurungkan saja niat tak beli mobil. Bantu orang yang untuk belikan makanan. Ya. Nah, maka dari itu, ya, itu yang harus dilakukan. Pendapatan saya hampir 20 juta satu bulan. Terkadang 10 juta. Tapi motorku itu terus motor 3 juta. Apa setiap bulan langsung habis. Tidak ada yang saya dapat. Semuanya pembangunan pondok, janda-janda saya biayai, orang berutang saya lunaskan utangnya. Keluarga-keluarga kasih yang rusak HP-nya kah, atau mau berobat. Itu sebenarnya habis. Ya, ada beberapa janda saya biayai, orang-orang miskin. Ya, termasuk membiayai diri sendiri untuk nafkah keluarga. Nah, untuk saya saja sama keluarga habis 2-3 juta. Nah, jadi itu ya. Jadi sekali lagi kita ingatkan bahwasanya apa? Harusnya itu yang menjadi prioritas. Ya, jangan cuma kita mau bermegah-megah. Bisa. Ya mungkin kalau pakaian saya belanja itu. Itu pun saya pakaian saya usahakan saya beli di Masjid JF. Ya, kita beli pakaian karena kita lihat orang yang menjual kasihan. Ya, orang mau jual dibantu. Nah, itu juga pahala. Kita belanja di orang-orang yang sholat, mengenal sunnah. Itu ada pahala tersendiri supaya meningkatkan ekonominya. Ya, begitu caranya. Nah, jadi yang kedua tadi apa tadi? Memberi makan di saat terjadi lapar. Yang ketiga, kenapakah apanya yang tidak ada? Oh, bukunya. Ayo, yang ketiga, memperhatikan anak yatim dan kerabat. Apanya mau dibantu kalau kerabat itu kayak sepupu tante ya, saudara-saudara tak lihat ke. Kalau kaya ke nanti lihat ke saudara tak mungkin ada yang miskin kasih. Tapi tidak minta-minta ke. Ya motornya japor mi, anak-anak kasih mau bajunya sobek-sobek mi. Dia gitu. Nanti kalau hari lebaran, mau belikan idul ini kemana kangku. Ya saya kalau hari lebaran semua kemana kan. Kasih kita 100 nakah. Kalau saya umroh, aku kasih semuanya baju-baju susah. Ya dikasih begitu. Jadi diperhatikan itu. Adik nak kata apa-apa semua kaum kerabat diperhatikan. Ya, ada di berasna, makannya anaknya, tidak ada jutangnya. Perhatikan, bantu. Ya, itu. Nah, apa kata Allah Azza wa Jalla? Yang ke berapa tadi? Yang keempat. Ya, memberi makan kepada orang fakir dan miskin. Ya, memberi makan fakir dan miskin. Tapi ini berat. Ya, terkadang saja kita sama istri berdebat. Ya, istri kita kasih orang mami diperhatikan, saya hendak ke salon, mak. Ke salon itu sunnahnya. Jami dulu, ini lebih penting. Ya. Nah, terkadang itu jangankan sama orang lain, sama istri, jangankan sama istri, terkadang diri sendiri. Jam mau deh, anu nanti deh, kasih beli anu deh. Apalagi kalau kita lebih condong. Ya. Saya keinginan saya mau beli Max sudah 3 tahun. Tidak pernah tercapai. Tapi saya yakin akan tercapai. Ya. Bukan saya karena tidak bisa, tidak. Tapi ada yang lebih penting. Ya, bahkan pernah saya dikasih motor Max. Ya. Tapi saya bilang sama kakak saya, tidak usah. Saya bangunkan ruko, saya diumrohkan. Dikasih uang 70 juta.
Hanya saya umroh sama bapak saya, ada lebihnya 10 juta, saya bawa belanja sama bapak saya. Setelah itu mau lagi dikasih M-Max, saya bangunkan lagi rumah kos, mau dikasih motor M-Max. Tapi saya bilang tidak usah, bayarkan saya punya kuliah. Selesai kuliah saya wisuda, bayar hampir 10 juta bersama teman saya yang memang butuh. Saya bantu nih. Kedua, uangnya bikin YouTube. Ini YouTube sudah hampir 5 juta ongkosnya. Safari dakwah. Dari mana? Dari itu. Saya lebih memilih tidak diberikan M-Max, tapi dibayarkan YouTube saya dan kuliah saya belajar menuntut ilmu. Ya kalau saya mau pikir, baik mendingan emas, gagak. Ya. Tapi itu bukan prioritas. Dan kalau Allah mau takdirkan mudah. Yang alhamdulillah sampai hari ini kalau saya mau M-Max biar besok ada. Apa kata teman saya, Ustaz, kenapa tidak diganti-ganti motor tak? Ada uangku, pakai saja. Cicil terserah tak berapa dimampu. Bayangkan itu. Yang ada teman yang tawarkan saya beli, saya cicil sama dia, gak kasih 1 juta 1 bulan kapan. Tapi saya bilang, tidak mau ambil beban deh. Pokoknya saya pakai saja itu kalau rusak ya. Baru diganti kalau tidak bisa dipakai, baru pakai beli. Ya itu. Jadi itu yang harus diperhatikan ya. Ketika kalian nanti sudah menjadi orang kaya, menjadi orang beradab, diberikan kehidupan yang lapang, perhatikan ini. Jalan-jalan yang sulit lagi mendaki. Apalagi tadi memberikan memperhatikan orang miskin, orang fakir dan miskin. Kemudian beriman, bersabar dan berdakwah. Saya singkat ya, supaya tidak banyak ditulis, tidak terlalu capek. Ya, beriman itu berat. Kalau kita menganggap diri kita beriman dan mau beriman, siap diuji. Ya, jangan kita mengatakan kita beriman padahal kita belum diuji. Ya, tidak. Kalau kalian beriman, kalian akan diuji. Diuji iman tak? Ya. Kemudian bersabar. Ya, ketaatan itu perlu kesabaran, menuntut ilmu ini perlu kesabaran. Salat perlu kesabaran. Ya. Kemudian apa? Saling berpesan, berkasih sayang, berdakwah, saling menasihati kepada yang hak. Kemudian kata Allah mengabarkan itu selesai ya, tentang jalan-jalan yang sukar tadi. Ya, kata Allah Azza wa Jalla, ulaika ashabul maimanah. Mereka itulah adalah sahabat-sahabat golongan kanan. Siapa itu? Tadi yang menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Mereka itulah yang golongan kanan. Kenapa golongan kanan? Ya, golongan kanan lah ini yang akan diberikan kenikmatan surga. Ya, jadi dia ashabul yamin. Kemudian, jadi tadi bersabar ada dua ya, sabar di atas ketaatan kepada Allah dan sabar terhadap musibah. Jadi sabar di atas ketaatan kepada Allah dan sabar di atas musibah, artinya bersabar kalau tertimpa musibah. Qala ta'ala walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah. Dan adapun ya orang-orang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itulah adalah golongan kiri. Alaihim narun muqsadah. Bagi mereka neraka yang tertutup rapat. Jadi inti dari pelajaran kita diperhatikan di surah Al-Balad. Allah bersumpah demi kota Mekah,
yang Nabi Muhammad SAW tinggal di dalamnya. Allah bersumpah demi bapak kita, ya, dengan pertaliannya dengan anaknya. Dan Allah juga bersumpah, ya, sungguh Allah juga menegaskan bahwa sungguh kami menciptakan manusia itu dengan susah payah. Dan kita melihat susah payahnya ibu kita bagaimana, mulai dari nidam ketika mengandung kita, kemudian apa? Ya, mana ini ketika mengandung kita berat, kemudian ketika melahirkan kita, menyusui kita, ya, membesarkan kita itu berat, perlu perjuangan. Apalagi coba lihat orang tuanya yang rendah ekonominya, coba lihat perjuangannya bagaimana bapak tak. Terkadang harus keluar daerah, terkadang sakit hanya untuk membiayai kita. Berat perjuangannya. Kemudian, ya, di sini juga Allah mengingatkan tentang kenikmatan yang Allah berikan, ya, kepada kita, memberikan dua mata, memberikan lisan dan dua bibir. Kemudian Allah memberikan hidayah atau jalan-jalan kepada surga Allah Azza wa Jalla. Allah juga menunjukkan kepada kita jalan-jalan menjatuhkan kita ke neraka Allah sehingga kita menjauh. Kemudian Allah juga menegaskan bahwa sesungguhnya manusia itu, ya, apa? Fala qatahamal aqabah. Yang kata Allah Azza wa Jalla, tetapi dia manusia itu tidak ingin menempuh jalan mendaki dan sukar. Jalan yang sukar berapa tadi? Ada berapa sifatnya? Ada 6. Yang pertama, apa? Memerdekakan hamba sahaya. Yang kedua, memberikan makan di saat kelaparan. Yang ketiga, memperhatikan orang miskin dan kaum kerabat. Ya. Yang keempat, ya, apa? Memberi makan orang fakir dan miskin. Kemudian, ya, beriman kepada Allah, bersabar di atas ketaatan kepada Allah dan bersabar ketika tertimpa musibah, dan menjadi seorang pendakwah, ya, saling berdakwah, menasihati dalam kebaikan. Wa illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, kemudian, ya, maka beruntunglah orang-orang yang ashabul yamin, golongan kanan, yaitu golongan yang menjalani jalan yang sukar lagi mendaki ini, ya, dan celakalah orang-orang yang kafir golongan kiri, mereka akan berada di dalam neraka yang tertutup rapat. Ini yang bisa kita berikan. Jika ada kebaikan itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla, jika ada kekurangan itu datangnya dari kami pribadi. Sekali lagi kami mengingatkan bahwa seluruh ketaatan ada ujiannya, dan ketika kita mengatakan saya beriman, ya, apakah kita hanya mengatakan beriman saja, wa hum la yuftanun, padahal mereka tidak diuji? Dan menuntut ilmu itu juga butuh pengorbanan, ya, jalan yang sulit dan sukar. Maka bersabarlah wahai para penuntut ilmu, karena menuntut ilmu, penyandang ilmu memiliki banyak keutamaan. Yang diantaranya apa? Yang kita tadi jelaskan, minimal ada 10 keutamaan seorang penuntut ilmu. Ini yang bisa kita berikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman.